Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, Gemini akan Mari bacakan suasana berasmara kamu dengan pasanganmu tentu saja ya. Untuk di tanggal 1 hingga 7 bulan Juli 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai. Situasi dirimu dengan si dia adalah oke ya. Jadi kalau Mari lihat begini, nampaknya kamu tuh udah yang kayak berusaha banget nih ya dalam hubungan kalian gitu. Kamu selalu mencoba untuk memberikan yang paling terbaik bagi si dia gitu ya. Kamu nampaknya care, peduli gitu. Karena walau bagaimanapun gitu ya, sikap dari pasanganmu ini tuh kamu kayaknya lebih concern, kamu kayaknya lebih peduli kepada bagaimana sikapmu ke dia. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin juga kayak ini ya, karena hubungannya untuk beberapa ya, hubungannya mungkin sudah lama gitu ya, sudah ada 1 tahunan lebih gitu. Jadi kamu kayak semakin punya ini ya, mental gitu, secara kamu punya mental yang merasa gitu ya, kamu punya mental yang merasa kamu itu tuh harus bisa memahami tentang bagaimana itu menjalani hubungan asmara dengan baik gitu ya. Dan semakin lama kamu semakin ingin cari tahu tentang si pasangannya kamu ini ya, apa-apa yang kiranya membuat hubungan kalian bisa menjadi harmonis, karena dia betah membersamaimu dan mengizinkan kamu sampai saat sekarang tuh membersamai dirinya gitu ya. Jadi yang di sini tuh kamu banyak bertanya gitu ya. Kalaupun kamu tidak bertanya-tanya di sana, tapi kamu dengan ide kreatifnya kamu sendiri ya, aku bikin kayak gini, aku kasih dia itu gitu ya. Menunjukkan pokoknya ya, sikapnya kamu itu tuh menunjukkan bahwa kamu adalah pasangan yang baik gitu ya. Kamu adalah partner asmara yang baik di sini. Kamu adalah suami atau istri yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab yang diupayakan dengan sesempurna mungkin gitu ya. Jadi kalau Mari bilang effortnya kamu dalam relationship dengan dia, ini nggak bisa lagi dianggap effort kacang-kacang gitu ya, nggak bisa gitu loh. Soalnya mungkin secara mental, emosional, money juga terlibat di situ gitu ya. Uang, tenaga dan sebagainya. Itu udah total kamu coba lakukan, dan saya lihat di situ tuh kayak masih banyak lagi hal-hal ya yang kamu rasa masih bisa lagi untuk kamu persembahkan kepada si pasanganmu ini gitu. Jadi ini ya, kamu melihat hubungan kamu itu tuh dengan kacamata yang tetap ingin positif gitu ya. Dan kamu juga nampaknya mempersiapkan hari ini dirimu untuk bisa gitu ya, mendampingi dia sampai beberapa waktu berikutnya gitu. Jadi kamu di sini tuh ingin hubungan dengan dia itu long term gitu ya. Kamu ingin dengan dia itu tuh panjang banget. Kalau bisa ya dari pacaran ke pernikahan, dari pernikahan ya awet gitu. Sampai kakek nenek gitu ya, sampai maut menjemput gitu ya. Nah, di sana. Jadi sisi terbaiknya kamu ini tuh nggak pelit-pelit untuk kamu tampilkan ke si pasangannya kamu ini gitu. Kalau Mari lihat ya, walaupun hubungan kalian beberapa ya tidak bisa lagi dibilang hubungan yang singkat, tapi di sini tuh kamu kayak berhasil terus menumbuhkan
rasa cintanya kamu sama si pasanganmu ini, gitu ya. Terus kayak bisa kamu rawat, kamu jaga gitu ya, perasaan itu ndak hilang-hilang, ndak berkurang gitu ya. Malah di sini tuh kayak ada kemungkinan makin besar bertumbuh perasaannya kamu ke dia ini gitu. Intinya kayak melihat dia seperti melihat seseorang yang membuat kamu jatuh cinta pertama kali, padahal ya mungkin bukan dia orang yang pertama kamu ketemuin untuk mencoba experience mencintai dan dicintai. Mungkin dia sudah orang yang kesekian gitu, tapi kok rasa-rasanya hubungan ini tuh sangat-sangat spesial bagi kamu gitu ya, sangat-sangat istimewa di matamu gitu. Makanya setiap kamu ketemu dia, jantungmu berdegup kencang gitu ya. Kamu tuh ingin bolak-balik tuh bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku kangen gitu ya. Padahal mungkin baru aja kalian ketemu, tapi begitu 5 menit bubar kamu udah bilang aku tuh kangen kamu gitu ya. Dan saya rasa kamu tidak malu-malu nih menunjukkan perasaannya kamu dalam bentuk sikap ke dia, walaupun untuk beberapa nih ya, di depan umum sekalipun, di depan orang tuamu sekalipun gitu ya, kamu nggak sungkan-sungkan membelai dia, katakan gitu ya. Kamu kalau ketemu sama orang tuanya, kamu tuh nggak yang malu-malu bilang, Pak, Bu, aku nih cinta sama anaknya bapak, sama anaknya ibu gitu ya, kira-kiranya gitu. Entah dengan cara apapun itu, yang penting itu tuh kayak ingin kamu mewartakan gitu ya sama semua orang bahwa kamu sedang berbahagia gitu. Kamu sedang jatuh cinta dan berbahagia karena jatuh cinta ini. Nah, di sana ya. Jadi yang dilakukan sama si pasanganmu ini tuh apa aja nampaknya Mari bisa kamu maafkan gitu. Karena Mari lihat seseorang ini tuh ya, ini bisa aja ya berkali-kali nampaknya melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tuh kayak kepengen, bukan kayak kepengen ya. Mari lihat ini tuh kayak pasangannya kamu itu tuh lebih banyak pasifnya gitu ya, lebih banyak pasifnya, lebih banyak sikap dia yang mungkin juga agak tertutup sama kamu. Makanya mungkin di situ tuh kamu jadi banyak effort ya, kamu mau nggak mau akhirnya jadi banyak perjuangan ya. Memperjuangkan setidaknya untuk memahami dan mengerti tentang si pasanganmu ini, terutama belakangan hari gitu, agaknya lebih semakin tertutup ini ya, lebih semakin tertutup. Mungkin juga ada sikapnya dia hot and cool ke kamu, agaknya berubah-ubah ke dirimu gitu ya. Kamu mungkin juga tidak diberikan akses sebegitu mudahnya masuk ke hidupnya dia gitu. Mungkin ketika kamu bertanya beberapa hal ke dia, ada itu tuh yang tidak dia jawab, yang tidak dia bukakan ke kamu di sana. Payah ya orang ini tuh kalau mau diajak ngobrol gitu kan. Tapi mungkin kamu di situ ndak yang terlalu resah gitu ya, walaupun pasanganmu ini tuh tidak banyak bicara sama kamu, tidak banyak bertindak ke kamu. Mari lihat di situ tuh kamu tidak yang gelisah, ada apa dia, mengapa dia gitu ya. Kamu hanya enjoy aja di sini, menikmati ya inilah dia apa adanya gitu ya. Kamu tidak yang kayak pakai berharap-harap, andaikan dia ya mau ngobrol panjang lebar sama aku, andaikan jika ya. Saya rasa kamu enggak yang terlalu banyak angan-angannya di situ gitu. Makanya Mari bilang kayak kamu itu tuh lebih cenderung peduli kamu sudah melakukan apa dalam hubungan ini di situ ya. Kayaknya kamu kalau udah jatuh cinta itu tuh bisa kayak all in ya. Kalau kamu jatuh cinta, sungguh-sungguh cinta itu tuh kamu kayaknya mau melakukan apapun untuk orang yang kamu sayangi gitu. Dan makanya Mari bilang ini tuh
seperti yang kamu tuh masih tetap coba meyakinkan si pasanganmu ini. Walaupun kamu tahu ini ya, dan makin kamu akan bisa lihat lagi untuk di tanggal 1 hingga tanggal 7 Juli. Ini tuh kayak ingin kayak menjauh dari kamu nanti gitu. Memang nanti kamu akan tertantang ini ya, akan ditantang ya lebih tepatnya. Akan ditantang sama pasangannya kamu ini. Gitu loh. Ya. Ini orang kayaknya memang bisa lagi ndak mau ya deket-deketan sama kamu. Gitu. Mungkin juga nanti ada beberapa hal yang ingin kamu berikan ke dia yang dia tolak. Gitu ya, dia tolak di sana. Misalnya kamu ingin memberikan dia satu pengalaman staycation di mana gitu ya, katakanlah tempat yang sudah kamu cari-cari, tempat itu tuh dengan pemandangan yang indah gitu ya, servis layanan room yang oke gitu ya, kamu udah searching itu tempat staycationnya dekat sama tempat wisata apa gitu ya, kamu udah mempersiapkan uang sekian rupiah gitu ya untuk bisa nanti ngajak dia dinner, ngajak dia ngapain gitu ya, ke pantai kah, belanja-belanja apalah gitu ya. Tapi bisa-bisa nanti kamu tuh ajakanmu itu tuh ditolak sama pasanganmu gitu ya, ajakanmu ditolak. Itu contoh aja yang seperti Mari sampaikan tadi ya. Misalnya kamu itu tuh kayak nawarin dia, sini aku bantu kamu soal misal kalau dia kekurangan uang untuk bayar kos-kosannya misalnya gitu ya, ini aku bantu kamu ya bayar kos-kosan kamu. Dia bisa kayak yang enggak usah gitu. Memang ada niatan pasangannya kamu ini tuh kayaknya mau memberikan jarak dengan dirimu, Gemini. Seseorang ini tuh rasanya Mari lagi ingin diberikan keleluasaan ya. Sempat sih dia ini tuh memiliki perasaan yang sayang sama kamu gitu ya, senang sama kamu gitu, suka sama apa yang kamu lakukan ke dia. Cuman tidak seperti kamu yang bertumbuh dan berkembang perasaannya. Seseorang ini tuh nampaknya semangat di awal, melempem di pertengahan. Jangankan ketemu sama titik akhir ya, masih di pertengahan aja, ini tuh udah melempem. Andai kan begini, di mana pertengahan, di mana akhirnya. Misalnya begini, ya, belum lagi pacaran, dianya sudah lemes jiwanya ke kamu. Ya, belum lagi masuk ke pernikahan gitu loh, dianya sudah hambar rasa sama kamu untuk saat ini sana ya. Jadi untuk di awal pembukaan bulan Juli, saya lihat seseorang ini tuh nanti akan mencari-cari alasan untuk tidak menerima cintanya kamu, ekspresi dari cintamu gitu ya. Dia sebisa mungkin itu tuh akan menolak, walaupun mungkin tolakannya dia tahu akan bikin kamu ngerasa gimana gitu ya. Tapi ya daripada mungkin dia menganggap dia memaksakan diri, mungkin akhirnya jadi terhutang budi sama kamu. Nah, di situ tuh dia jadinya udahlah, mendingan kamu ngerasain pahit di depan gitu ya, daripada kamu kecewa di kemudian hari itu. Jadi kayak sikapnya pasangan kamu nanti ngasih tahu sama kamu gitu ya, kamu jangan berharap banyak sama dia. Dan memang ya begitu sikapnya kamu, walaupun nanti kamu itu tuh sudah ditolak mentah-mentah tindakan-tindakan manisnya kamu untuk dia, tapi di situ tuh kamu kayak yang nggak mau menyerah. Mari lihat, karena tulus gitu loh, ada ketulusan cintanya kamu ke dia
gitu ya, karena memang energinya kamu energi pecinta ini kalau Mari lihat ya. Jadi mungkin kamu tuh sadar bahwa ketika mencintai itu, ego itu tuh nggak boleh masuk gitu ya, keegoisan itu tuh nggak boleh masuk. Jadi yang misalnya gini, merasa cepat sakit hati, patah semangat gitu ya, malu gitu, tersinggung. Nah mungkin kamu di situ tuh tahu hal-hal demikian nggak boleh berkembang di dalam batinnya kamu, melihat sikap dari si dia gitu. Jadi walaupun mungkin sempat agak tertoel hatimu gitu ya, perasaanmu, gara-gara sikap dinginnya dia, penolakannya dia, walaupun itu kamu sempat tertoel, tapi dia ndak lama-lama ya, perasaan itu tuh ndak lama-lama kamu pegang, nggak lama-lama kamu biarkan ada dalam dunia batin dan pikiranmu gitu loh. Malah seperti kata Mari tadi, makin bersemangat kamu, apalagi ini yang harus aku lakukan gitu ya. Jadi sikapnya kamu ini bukan hanya sikap kamu lakukan ini, kamu melakukan itu, antar bala-bala ke, bawa jalan-jalan ke, membantu ini dan itu dan sebagainya. Bisa aja di situ effortnya kamu ya. Ini terlihat seperti pasif, tapi sebenarnya tidak. Contoh, menunggu ya, contoh menunggu. Kamu menunggu dia gitu, kamu menunggu dia sampai dia bisa ikhlas gitu loh, menerima cintanya kamu. Nah untuk beberapa di antara kalian mau dijadiin temen aja pun oke lah, boleh. Bahkan kamu mau seperti itu ya, nggak dilihat game ini. Oke nggak, dia saat ini dia lagi tidak mau menjadi pasanganmu, kamu biarlah gitu ya. Tapi asalkan aku itu tuh bisa jadi sahabatnya dia dulu. Sabar kamu ngadapin si pasanganmu ini, setidaknya sampai di awal pembukaan Juli, kamu sabar ngadapi dia. Gitu ya. Kamu mau jadi teman curhatnya dia, kamu mau jadi teman keluh kesahnya dia, mau dijadiin apa ya dirimu itu tuh untuk dia pada hidupnya, kamu mungkin di situ tuh ya udah nggak masalah. Gitu ya. Nggak masalah. Pokoknya kapanpun dia membutuhkan kamu, Mari lihat di situ tuh kamu ready go gitu ya. Nah di sana kamu ready go. Nah begitu, kamu tidak tersiksa dengan apa yang dia lakukan ke kamu nanti untuk di bulan 7. Kamu tidak tersiksa di situ. Kamu ikhlas ini kalau Mari lihat ya, ikhlas gitu menghadapi pasanganmu. Nggak lama-lama. Kalaupun kamu ada marah sama dia, tapi cepat. Rasa marah itu tuh cepat terlarutkan dengan rasa sayangnya kamu ke orang ini. Gitu. Tiba-tiba dia ngeblokir kamu diam aja. Kamu nggak uring-uringan, kamu nggak lama stresnya, misalnya ya gitu ya. Soalnya ini ada sikap yang sangat-sangat tidak enak gitu loh. Ya. Jadi kayak orang ini tuh secara tidak langsung mungkin mau menyadarkan kamu ya, game ini, bahwa ya seperti kata Mari tadi, nampaknya orang ini tuh mungkin kayak secara intuitif itu tuh sudah menyadari bahwa untuk saat ini jiwanya dia tuh lagi tidak membutuhkan kehadiran dirimu. Gitu loh. Ya. Jiwanya lagi tidak membutuhkan kehadiran dirimu. Gitu loh. Jadi kayak orang ini tuh lebih ingin dia tidak terbebani gitu ya dengan kehadirannya kamu. Makanya dia agaknya nanti bersikap culas gitu, bersikap masa bodoh sama kamu. Itu tuh dengan sengaja. Nanti kamu lihat aja ya bagaimana sikapnya dia ke kamu. Sikap itu semua
Memang menurut dia itu adalah sikap yang terbaik untuk dia lakukan ke kamu. Gitu. Tapi ya lagi-lagi apapun yang dia lakukan, nampaknya Mari di sini tuh kamu nerimo modelnya ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus, Capricorn, Scorpio di sana, Virgo hadir. Berikut ada energi dari Libra, energi Gemini, masuk Sagittarius di situ, Pisces hadir. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.